Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Jum'ah pada hari ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para pengikutnya termasuk kita semua hingga akhir zaman. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, yaitu kita jalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan kita sehari-hari banyak terjadi peristiwa yang tidak sesuai dengan kaidah agama terkait dengan jual beli ataupun hubungan muamalah di antara kita. Terkait dengan jual beli di antaranya yaitu mengurangi atau curang dalam timbangan dan takaran. Sebagian orang mungkin menganggap hal ini adalah perkara sepele, namun sesungguhnya ini adalah perkara yang besar karena akibat yang ditimbulkannya juga besar. Pelakunya diancam dengan siksa pedih di akhirat karena merusak prinsip keadilan dan kejujuran dalam berniaga serta menghilangkan kepercayaan publik. Dalam perniagaan atau perdagangan, semua orang ingin mendapat laba atau untung, namun terdapat ketentuan-ketentuan di dalam agama yang mengaturnya. Di antaranya terdapat aturan tentang larangan berbuat curang, sebagaimana Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. Surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 6. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dari ayat di atas dapat dirumuskan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, kecelakaan besar bagi orang yang curang dalam jual beli atau berniaga. Perilaku curang dalam jual beli sudah terjadi sejak zaman dulu hingga sampai saat ini.
Hal tersebut terjadi karena nafsu ingin memperoleh keuntungan yang besar, sehingga menghalalkan segala macam cara, diantaranya yaitu berlaku curang. Berdasarkan ayat tersebut di atas, ditegaskan bahwa orang yang berbuat curang dalam jual beli diancam dengan siksa yang berat di akhirat nanti. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW juga bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang berbuat curang atau menipu kepada kami kaum muslimin, maka ia bukan termasuk golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, kejujuran adalah kunci keberhasilan hidup. Terdapat ungkapan dalam bahasa Jawa, wong jujur kojur, orang yang jujur celaka. Maka itu hanyalah ungkapan yang tak berilmu dan penuh nafsu duniawi. Sesuai ajaran agama Islam, ungkapan yang tepat adalah wong jujur mesti mujur, orang jujur pasti beruntung. Di dalam ajaran Islam, jujur adalah kunci kesuksesan, karena dengan kejujuran akan terbangun kepercayaan. Kejujuran juga menjadi cerminan integritas atau reputasi yang baik, yang dengannya akan membuka peluang lebih besar. Di samping itu, kejujuran juga akan memberikan ketenangan batin. Yang ketiga, keyakinan akan datangnya hari kiamat menghadirkan ketaatan untuk menjauhi perilaku curang. Hari kiamat adalah ketentuan yang pasti terjadi. Hari di mana semua manusia harus mempertanggungjawabkan semua yang telah dilakukannya selama hidup di dunia. Tak ada satupun kejadian dan tindakan yang tersembunyi dan terabaikan. Keyakinan akan hadirnya hari kiamat akan menjadikan manusia menjadi hidup dengan penuh ketaatan, menjauhi larangan-larangan, diantaranya menjauhi perilaku curang dalam berniaga. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Allah berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Berdasar ayat tersebut, berniaga adalah salah satu pintu rezeki dari Allah, sehingga dalam menjalaninya harus mengikuti aturan yang telah digariskan. Antara lain, yang diperjualbelikan adalah zat atau benda halal. Cara mendapatkan juga halal, tidak mengurangi takaran dan timbangan. Jangan sampai memburu keuntungan duniawi sampai mengorbankan urusan akhirat. Sebagaimana tersebut dalam Al-Quran, ulaika alladzina astarabul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzabu wa la hum yunsarun. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong. Quran surat Al-Baqarah ayat 86. Oleh karena itu, kita harus senantiasa ingat akan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar hanya menggunakan atau mengkonsumsi yang jelas-jelas halalnya, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Surat Al-Baqarah 168. Demikian, semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un alim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, fattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.